Mencuri tas di dalam gereja, mantan guru ditangkap polisi. Curi sepeda motor pakai senpi, 2 remaja ditangkap. Gasak emas dan uang, residivis pencurian Rumsong ditangkap. Bawa sabu 8 kilo, 2 kurir narkoba lintas Sumatera dicokok. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menemui Anda dalam sebuah program yang menyajikan beragam informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscilla selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal untuk Anda. Pemirsa, modus beribadah, seorang mantan guru SMP di Sulawesi nekat mencuri tas jemaat gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Telepon genggam dan perhiasan senilai 30 juta rupiah raib. Pria berinisial GK 53 tahun ini tidak berkutik saat ditangkap tim Basar Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat di dalam salah satu minimarket ketika tengah berbelanja. Pelaku ditangkap usai diburu petugas selama 2 pekan atas aksi pencurian tas milik salah satu jemaat yang tengah beribadah di sebuah gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV gereja. Akibat pencurian ini, uang telepon genggam serta perhiasan senilai 30 juta rupiah raib diambil pelaku. Dari hasil video rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku melakukan pencurian seorang diri dengan modus beribadah. Saat melihat tas tergeletak di kursi, pelaku kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan pelaku merupakan mantan guru di Sulawesi. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan hidup di Jakarta. Ya, terpantau dari CCTV, pelaku berinisial GK berpura-pura menjadi jemaat salah satu gereja di kawasan Tomang, dan ketika korban ingin berniat berdoa dan maju ke altar, pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser tas korban dan langsung menggasak. 2 minggu setelah penyelidikan, kami berhasil mendapat informasi di mana pelaku sedang berada di minimarket salah satu kawasan Tomang. Kemudian tanpa pikir panjang, tim opsnal langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku berinisial GK ke Polsek Grogol Petamburan. Setelah didalami, motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi, ya, di mana pelaku adalah mantan guru yang bekerja di Sulawesi, salah satu daerah Sulawesi, kemudian datang ke Jakarta menjadi guru privat dan mungkin sedang tidak ada job. Dan ketika tidak ada job ini, dengan kebutuhan ekonomi, pelaku melakukan aksinya di salah satu gereja kawasan Tomang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Grogol Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Beralih ke Polresta Bandar Lampung yang menangkap 2 remaja yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api yang telah beraksi di 30 TKP. Salah satu pelaku diketahui baru tamat sekolah. Inilah momen saat tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung menangkap 2 remaja berinisial SS dan AR yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor. Penangkapan dilakukan di Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung pada Rabu 3 Desember lalu. Saat penangkapan, salah satu tersangka sempat melawan dengan mencoba mengeluarkan senjata api dan beruntung berhasil disergap langsung oleh petugas. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan, kedua pelaku ini terlibat pencurian sepeda motor bersama 2 orang rekannya yang masih DPO di setidaknya 30 TKP. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku diketahui baru lulus sekolah namun sudah terlibat aksi kriminal bersenjata. Dalam pengungkapan ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian, senjata api rakitan, senjata tajam, kunci letter T dan letter L. Jadi mereka ada 4 orang, kemudian melakukan hunting, memantau situasi, kemudian menemukan lokasi yang pas, ada sepeda motor yang mudah untuk dicuri, kemudian langsung mereka melakukan upaya pencurian dengan menggunakan kunci letter T maupun letter L. Kita juga menemukan satu
senjata api rakitan dengan 3 butir peluru. Ini ada pada tersangka SS. Yang bersangkutan sudah sempat akan mencabut untuk melakukan upaya penembakan ke arah petugas, tapi dengan cepat bisa dicegah dan diamankan. Jadi total terakhir ada 30 TKP yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya dalam komplotan tersebut. Sementara kedua pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Semorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, residivis kasus pencurian di rumah kosong kembali diringkus petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Pelaku diamankan berikut barang bukti perhiasan dan uang tunai sebesar 126 juta rupiah. Aksi pria berinisial H alias Nano ini terekam kamera pengawas atau CCTV saat membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di Kampung Poris Asalam Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pertengahan Oktober lalu. Dalam aksinya ini, residivis ini masuk dengan cara melompat pagar dan merusak teralis rumah. Suasana rumah yang kosong membuat tersangka leluasa beraksi dengan menggasak uang tunai sebanyak 25 juta rupiah, telepon genggam, dan perhiasan emas seberat 50 gram. Berbekal rekaman CCTV, petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya kemudian memburu tersangka ke beberapa tempat. Dari keterangan sejumlah saksi, H alias Nano akhirnya diringkus di persimpangan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis malam kemarin. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka sudah 3 kali dipenjara dalam kasus yang sama. Pada tahun 2017, tersangka bahkan pernah membobol rumah anggota Brimob dan menggasak sepucuk senjata api yang kemudian dijual ke penadah. Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri untuk modal berdagang narkoba jenis sabu. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menyita 2 unit sepeda motor dan perhiasan emas hasil curian sebagai barang bukti. Sementara tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. 2 kurir sabu lintas Sumatera ditangkap anggota Ditip Pidana Narkoba Batreskrim Polri di kawasan Bengkalis, Riau. Petugas mengamankan sabu 8 kg dari dalam mobil kedua tersangka. Anggota Subdit 4 Ditipid Narkoba Bareskrim Polri kembali mengamankan 2 orang kurir narkoba jenis sabu di jalur lintas Sumatera Bengkalis, Riau. Sebelum ditangkap, kedua kurir yang diketahui berinisial M dan A ini telah diikuti petugas sejak masih berada di tol Palangkaraya, Dumai. Saat ditangkap, petugas yang telah melakukan penggeledahan pada mobil yang dibawa para pelaku menemukan sabu seberat 8 kg yang disimpan dalam kotak peralatan kerja. Subdit 4 Ditipid Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran sabu jaringan Dumai Bengkalis pada Kamis 4 Desember 2025. Informasi masyarakat mengarah pada sebuah mobil Toyota Avanza hitam yang kemudian dikejar dan dihentikan di Indomaret Pinggir 532 Kecamatan Pinggir, Bengkalis. 2 pelaku berinisial M dan A berhasil diamankan. Dari bagasi mobil, petugas menemukan 8 bungkus kemasan teh Cina biru bergambar harimau yang berisi sabu seberat kurang lebih 8 kg yang disembunyikan dalam kotak toolkit. Guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku beserta seluruh alat bukti dibawa ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Keduanya juga dijerat tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Akibat ketahuan mencuri sepeda motor, seorang begal babak belur dihakimi warga di Jalan Sultan Mansur, Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal pelaku terekam kamera CCTV. Aksi begal menggunakan celurit kembali terjadi di Jalan Sultan Mansur, Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun kali ini aksi pelaku begal gagal dan berakhir dengan babak belur. Pelaku yang tengah membegal korban bernama Arfan tertangkap warga saat korban berteriak dan melawan aksi pelaku. Pelaku kemudian ditangkap warga saat berusaha kabur dan dihakimi tanpa ampun. Setelah babak belur, pelaku juga lalu diserahkan ke Polsek Ilir Barat 2, Palembang. Kapolsek Ilir Barat 2, Kompol Fauzi Soleh, mengatakan bahwa aksi pembegalan terjadi menjelang ibadah subuh. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara meminta korban yang sebagai ojek pangkalan untuk mengantarkan pelaku ke suatu tempat. Namun di tengah jalan pelaku meminta korban menyerahkan motornya. Jadi pelaku ini kita amankan percobaan begal menggunakan senjata tajam. Alhamdulillah bisa kita amankan berkat patroli opsional kita dan patroli. Nah, arahan pimpinan kita subuh pergerakan patroli ini diperbanyak karena curanmor, begal terjadi pada subuh hari. Alhamdulillah dengan kecepatan kita, pelaku tidak
melakukan tidak terjadi kuras dan bisa kita amankan. Diamankan barang bukti apa saja, Pak? Barang bukti yang kita amankan 1 buah celurit gagang kayu warna hitam, kemudian kaos yang dipakainya dan celana warna hijau yang dipakainya waktu melakukan percobaan surat. Menurut keterangan dia, dari KM12 dia nyetop ojek, bukan dari online, tapi objek yang Menawarkan. Ojek pengkolan, kemudian dinaikinnya dia minta antar di daerah Sultan Mansur, kemudian di situ dia ngomong dengan tukang ojeknya, saya pinjam dulu motor kamu, tapi tukang ojek nggak mau, dia mengeluarkan sajam dan langsung dikeroyok massa. Pelaku bernama Revi Andika, warga Perumnas Talang Kelapa, Blok 3 RT 20, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap dengan barang bukti celurit yang digunakan saat beraksi, dan saat ini korban tengah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus serempetan palsu terjadi di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat pada Jumat siang 5 Desember 2025. Komplotan yang diduga terdiri lebih dari 2 orang ini mengambil tas berisi dokumen proyek penting dari mobil korban saat mengaku sepeda motornya diserempet. Pencurian tas milik pengemudi mobil terjadi di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat pada Jumat siang 5 Desember 2025. Peristiwa terjadi pukul 12:36 waktu Indonesia Barat hingga 12:40 waktu Indonesia Barat. Usai korban melakukan sholat Jumat dan melintas di lokasi. Saat itu korban diberhentikan sejumlah pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menuduhnya telah menyerempet sepeda motor pelaku. Menurut kesaksian keluarga korban, kejadian itu terjadi begitu cepat. Seorang pelaku yang diduga membuntuti korban tiba-tiba memberhentikan mobil korban dengan tuduhan telah menyerempet pelaku. Di saat bersamaan saat mobil menepi di pinggir jalan, pelaku lain membuka pintu penumpang sebelah samping korban yang terdapat tas korban, kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Dokumen-dokumen yang digasak pelaku diketahui adalah data operasional dari proyek penting yang dipercaya menjadi sasaran utama pelaku. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian melakukan penyelidikan. Kapolsek Jakarta Pusat Kompol Rudi Kusuma menegaskan bahwa modus pencurian serempetan palsu ini merupakan taktik yang sedang marak digunakan oleh komplotan pencurian di beberapa kawasan Jakarta. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian materi sebesar 50 juta rupiah akibat kehilangan dokumen yang digasak pelaku. Olia Hafanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke aparat kepolisian Polda Banten yang mengamankan 8 orang pelaku penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah di Banten. Alat berat dan perlengkapan tambang emas yang diduga bahan berbahaya diamankan sebagai barang bukti. Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten bersama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten menindaklanjuti sedikitnya 10 laporan masyarakat terkait tambang ilegal di berbagai wilayah. Dari laporan tersebut, penyidik mengungkap 5 kasus galian C tanpa izin serta 5 lokasi penambangan emas ilegal. Sejumlah titik tambang itu berada di Kabupaten Tangerang, Jalan Lingkar Majak dan Rangkas di Kabupaten Lebak, hingga area penambangan emas di Siti Mulia, Kabupaten Lebak. Seluruh aktivitas tambang ini tidak memiliki izin serta beroperasi di luar zona yang diperbolehkan. Dari penggerbekan ini, petugas juga mengamankan 8 orang pelaku dan barang bukti, diantaranya 8 unit ekskavator, surat penjualan material, uang tunai 3,5 juta rupiah, karung berisi batuan tambang, serta 42 tabung gelundung untuk memproses emas. Selain itu, petugas juga menemukan dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida yang digunakan untuk ekstraksi emas secara ilegal. Kerusakan lahan akibat kegiatan ini diperkirakan mencapai 50 hektar dengan potensi kerugian negara sekitar 1 miliar rupiah. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi mengingat luasnya wilayah hukum Polda Banten yang tidak sebanding dengan jumlah personil. Pengungkapan kasus ini sebagai tindak lanjut apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden, terutama melakukan penindakan tegas terhadap praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan ilegal, terutama illegal mining, baik galian C, emas, maupun illegal mining lainnya, ya, pasir, Cikuasa dan lain-lain itu yang ilegal. Dari komitmen kita Polda Banten dan Polres jajaran Polda Banten, kita akan tindak tegas. Sementara Kepala Dinas SDM Ari James Faradi mengaku bahwa maraknya tambang ilegal terjadi karena belum adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat atau IPR dari Kementerian SDM. Sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah diusulkan dan saat ini masih menunggu keputusan Menteri. Dari yang tadi menambang menjadi ke sektor yang lainnya.
Terus kalau misalkan ada aja yang ingin menambang, kita akan siapkan wilayah pertambangan rakyatnya setelah ditetapkan oleh Pemerintah. Tapi kita akan melihat kembali lagi 4 aspek yang sudah kita keluarkan izinnya, dari aspek kewilayahan, administrasi yang pertama, aspek kewilayahan, aspek teknik lingkungan, dan terakhir aspek finansialnya. Kita akan lihat. Dan semua itu akan kita periksa. Dengan penindakan ini, Polda Banten dengan tegas berkomitmen memberantas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan juga merugikan negara, sekaligus membuka ruang bagi pertambangan rakyat yang legal dan ramah lingkungan. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai pelaku jambret handphone milik pengendara sepeda motor di perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat yang viral di media sosial. Akhirnya ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap aparat di rumahnya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi buat pengendara motor nih ada begal nih. Tuh, dia cabut handphonenya diambil. Inilah rekaman video amatir pengemudi mobil yang melintasi perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat beberapa hari yang lalu. Video amatir ini memperlihatkan 2 orang pemuda yang memalak pengendara sepeda motor untuk dimintai uang. Keduanya terlihat memaksa agar korban memberikan apa yang mereka minta, namun korban terlihat menolak. Salah seorang pelaku kemudian mengambil HP korban yang berada di dalam kantong jaket dan bergegas pergi. Video rekaman amatir pengemudi mobil ini viral di media sosial dan membuat aparat kepolisian bertindak cepat. Kurang dari 1x24 jam, tim Musir Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran dan juga menangkap salah seorang pelaku yang bernama Andriansyah alias Abdul di kontrakannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Polisi mengamankan barang bukti berupa HP milik korban yang dicuri pelaku, tas lempar kecil, serta jaket hoodie yang dikenakan pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui berprofesi sebagai seniman pembuat tato di kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, merupakan seorang residivis dengan kasus yang serupa. Baik, berawal dari laporan 110 dan adanya video yang menyita perhatian publik, Polsek Tambora bergerak cepat mengidentifikasi dan berhasil mengamankan salah satu pelaku eksekutor berinisial A, umur 37 tahun. Jadi untuk kronologi sendiri berada di TKP lampu merah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Jadi ada pengendara motor yang sedang berhenti, lalu dipepet oleh kedua orang yang berusaha untuk merampas harta atau benda kepemilikan dari pengendara motor. Namun yang dapat diambil adalah HP dari korban tersebut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjambret lantaran dirinya terdesak kebutuhan biaya untuk anaknya yang sedang sakit. Bisa dapat berapa Bang kalau NATO gitu di tempat? Tergantung dia punya. Nggak tentu. Penghasilan kamu di kota itu nggak tentu. Ya ini biar yang pertama ini aja. Udah berapa kali? Uang cash yang pertama. Iya, berapa kali berarti? Berapa kali? Dua kali. Nah, uang hasilnya itu untuk apa itu? Hasil kejahatan kamu itu? Yang saat ini? Nggak ada uang. Nanti kalau misalnya dijual itu untuk apa hasilnya? Biaya berobat. Polisi masih memburu rekam pelaku yang terlihat di dalam video viral pengemudi mobil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aparat kepolisian menyerahkan jenazah anak Alvaro Kiano Nugroho ke pihak keluarga di ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis 4 Desember 2025 sore. Jenazah anak Alvaro ini diserahkan petugas kepada ibu dan nenek korban. Penyerahan jenazah anak Alvaro Kiano Nugroho dilakukan di halaman Gedung Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis 4 Desember 2025. Jenazah diserah terimakan langsung oleh Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Prima Heru dan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari, kepada kakek Alvaro yang juga didampingi nenek dan ibu kandung Alvaro. Isak tangis pun pecah saat prosesi penyerahan peti jenazah kepada keluarga. Akan menerima kerangka manusia yang diduga adalah almarhum AKN yang diserahkan oleh kedokteran forensik Polri, dalam hal ini adalah Bapak Kepala
Rumkit Bayangkara tingkat 1 Polri kepada penyidik, dan selanjutnya penyidik akan menyerahkan perangkat tersebut kepada keluarga korban untuk nanti akan dimakamkan. Jadi hari ini kita sudah siapkan juga sambutan kirim ke rumah kita, dan ini surat-suratnya berisi surat kematian dan makanya bisa digunakan juga. Demikian, terima kasih. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di Jakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Beralih ke Satres Narkoba Polres Jakarta Barat yang dimana menggerebek salah satu unit apartemen milik seorang pemuda di wilayah kota Tangerang, Banten. Dari hasil penggerbekan, polisi menemukan beragam jenis narkoba dan beberapa jenis senjata api rakitan. Polisi menyita berbagai jenis narkotika dan belasan senjata api rakitan ilegal dari salah satu unit apartemen di kota Tangerang dalam penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Seorang pria berinisial WW ditangkap setelah petugas menemukan sabu ekstasi, cairan kanabinoid sintetis, hingga senjata api rakitan yang disimpan di tempat tinggalnya. Kapolres Metro Jakarta Barat, Teddy Aditya Beni Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di unit lantai 15 salah satu apartemen di Jalan Muhammad Tamrin, Panunggangan, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. Saat memasuki unit apartemen, penyidik mendapati WW diduga membeli, memiliki, menyimpan, serta mengonsumsi berbagai jenis narkotika. Barang bukti narkoba yang juga disita 2 paket sabu seberat 0,64 gram bruto, 1 pecahan ekstasi warna hijau seberat 0,24 gram, 2 butir ekstasi pink, 1 butir ekstasi biru, serta 1 butir ekstasi hijau berbobot 1,23 gram. Setelah itu petugas menemukan 2 bungkus ketamin seberat bruto 21,23 gram, 9 botol cairan kanabinoid sintetis dengan total 150 gram, serta 1 pouch berisi cairan kanabinoid sintetis sisa pakai. Polisi juga menyita 4 timbangan digital, 3 set alat hisap sabu, dan juga 3 unit telepon genggam. Teddy mengatakan tersangka juga menyimpan sejumlah senjata api ilegal berupa 3 jenis api rakitan jenis hardlock, 4 magazin, 1 airsoft gun, dan juga revolver, serta 1 senjata api merek Walther P22 tanpa magazin. Untuk kronologi, setelah adanya pengembangan perkara, terdapatlah muncul nama saudara WW yang diketahui tinggal di lokasi yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian unit dari Satreskrim mendatangi, melakukan penggeledahan, dan terdapat tersangka membeli, memiliki, menyimpan, membawa, menerima, menguasai, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ekstasi, ketamin, dan narkotika jenis kanabinoid sintetis cair. Untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Ini diberi kode A dan B dengan berat bruto 0,64 gram. Kemudian 1 butir pecahan narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode C dengan berat bruto 0,24 gram. 2 butir pil narkotika jenis ekstasi warna pink dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna biru dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode D dengan berat bruto 1,23 gram. 2 bungkus plastik klip berisi ketamin diberi kode E dan F dengan berat bruto 21,23 gram. 9 botol berisi narkotika jenis kanabinoid sintetis cair dalam kurung MDMB 4EN Pinaca dengan berat bruto 150 gram. 1 buah pouch berisi narkotika jenis kanabinoid sintetis cair sisa pakai. 4 buah timbangan digital, 3 set alat hisap sabu
berupa botol kaca, berikut camplong dan pipet kaca. 1 unit telepon genggam merek Samsung warna biru. 1 unit telepon genggam merek Pova warna hitam. 1 unit telepon genggam merek Oppo warna hitam. WW dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan pergolongan narkotika, mengatur larangan kepemilikan narkotika golongan 1 dalam jumlah besar dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Tersangka juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki senjata api rakitan tanpa izin. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dirjen Bea dan Cukai dan Kanwil Bea Cukai memusnahkan ribuan minuman keras dan rokok ilegal. Petugas mengamankan sabu 8 kilo ilegal. Ribuan barang ilegal ini diperoleh dari operasi Macan Kemayoran yang dilakukan sejak Januari hingga November 2025. Sebanyak 41 juta batang rokok ilegal dan 19.000 botol minuman keras impor ilegal dengan nilai 9,9 miliar dimusnahkan. Kanwil Bea Cukai Jakarta. Ribuan miras dan juga rokok ilegal dimusnahkan ini diperoleh dalam operasi Macan Kemayoran sejak Januari hingga November 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Dirjen TNI, Jaka Budi Utama mengatakan bahwa langkah pengawasan Bea Cukai menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keamanan masyarakat. Operasi juga dilakukan di seluruh Indonesia. Dari sisi pengawasan, penindakan terhadap rokok ilegal hingga Oktober telah mencapai 15.845 kasus dengan total hampir 954 juta batang rokok yang berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan meningkat lebih dari 40% dibandingkan tahun lalu. Sebuah capaian yang mencerminkan meningkatnya kesadaran, kolaborasi, serta efektivitas operasi Bea Cukai di seluruh Indonesia. Hadirin sekalian, awak media, tentunya operasi yang dilakukan tidak hanya di Jakarta ataupun beberapa daerah saja, tetapi kita melakukan operasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kanwil Bea Cukai Jakarta juga turut mengamankan 4 orang tersangka yang merupakan tersangka rokok ilegal impor. Kita melakukan operasi Macan Kemayoran baik terkait masalah objek cukai hasil tembakau maupun MMA bekerjasama dengan rekan-rekan aparat penegak hukum yang ada di Jakarta. Kemudian kita juga melakukan penindakan narkoba. Ada 77 kasus yang sudah kita lakukan, 61 kasus kita serahkan ke kepolisian, 11 kasus kita serahkan ke BNN, termasuk diantaranya adalah BNNB. Kemudian 5 kasus kita serahkan ke Badan POM. Total barang bukti adalah 162,6 kg. Hal ini bisa menyelamatkan 284.534 jiwa yang bisa diselamatkan. Nah, semua barang buktinya sudah serahkan kepada pihak kepolisian, BNN, dan Badan POM. Terima kasih. Jadi barang-barang yang dimusnahkan saat ini adalah gabungan dari hasil penindakan periode Januari sampai November. Ya. Adapun 4 tersangka yang di sini, ini adalah 4 tersangka dalam satu kasus, yaitu rokok ilegal yang ex luar negeri yang kita dapatkan di gudang di sekitar Jakarta ini. Hasil capaian operasi di wilayah Jakarta merupakan bukti konsistensi institusi Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan perekonomian nasional, dan juga bagian dari dukungan terhadap program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta, Dio Malang, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, video rekaman viral di media sosial memperlihatkan warga di Kecamatan Tompo Bolu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang menyeret seorang pria yang diduga sebagai pelaku ruda paksa seorang gadis difabel. Pelaku diikat di sepeda motor lalu diseret keliling kampung. Inilah rekaman warga yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pria yang disebut sebagai terduga pelaku ruda paksa yang ditangkap dan diseret oleh sekelompok warga di Desa Parang-Parang Tulau, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bolu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam video yang beredar, terduga pelaku terlihat dalam kondisi tangan dan kaki terikat saat warga mengaraknya mengelilingi kampung. Tidak puas dengan itu, warga pun mengikat pelaku pada sepeda motor lalu menyeret keliling kampung.
Aksi tersebut memicu reaksi luas di dunia maya. Unggahan di platform media sosial ditonton hingga ribuan kali dan dibagikan lebih dari ribuan pengguna. Sebagian menyesalkan tindakan main hakim sendiri yang dinilai berbahaya, sementara yang lain mendukung aksi warga karena berkaitan dengan dugaan kasus ruda paksa terhadap gadis difabel. Merespon viralnya peristiwa itu, jajaran Polres Goa langsung melakukan langkah antisipatif. Pasukan gabungan dari Satuan Samapta, Reskrim Intel Binmas, serta tim kesehatan dari Dokes, Polres Goa dikerahkan ke daerah perbatasan antara Kabupaten Jeneponto dan juga Kabupaten Bantaeng, yang merupakan lokasi kejadian. Memang ada beredar ya beberapa video yang mana terkait dengan ada seseorang yang memang dilakukan aniaya. Untuk itu tadi kami sudah berkoordinasi dengan Polsek Topobulu. Di sana juga alhamdulillah kami dapat laporan, situasi juga sudah kondusif. Nah, kebetulan pada malam hari ini juga kami juga akan berangkat ke sana untuk mengecek lokasi seperti apa. Tentunya kami mohon doanya agar situasi tetap kondusif. Polisi meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh potongan video yang beredar dan menunggu klarifikasi resmi dari aparat. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyerahkan seluruh proses penyidikan, termasuk pemeriksaan korban dan terduga pelaku. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Polres Boyolali membongkar praktik prostitusi anak yang terjadi di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. 2 remaja asal Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban perdagangan seksual. Polisi menetapkan 2 orang tersangka sebagai mucikari dan koordinator admin dari aplikasi Kencan. Polres Boyolali berhasil membongkar praktik prostitusi anak di bawah umur di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menangkap dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yang berperan sebagai mucikari dan admin aplikasi Kencan. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan praktik prostitusi tersebut terjadi di wilayah Bendan, Kecamatan Banyudono. 2 orang tersangka yang diamankan berinisial DWC selaku mucikari dan K yang berperan sebagai admin aplikasi Kencan. Korban berinisial JS dan juga R, keduanya berusia 15 tahun. JS berasal dari Sukabumi, sedangkan R berasal dari Jakarta namun berdomisili di Sukabumi. Kedua korban dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan di Boyolali, Jawa Tengah. Namun janji itu tidak direalisasikan, keduanya justru diperdagangkan. Kasus ini terungkap usai warga mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di sebuah tempat kos. Dari hal itu, warga kemudian melaporkan ke pihak berwajib dan membawa kedua korban ke kantor polisi. Berdasarkan pemeriksaan Satreskrim Polres Boyolali, tempat kos tersebut sengaja disediakan untuk korban melayani tamunya. Dari hasil pengembangan kasus, korban dipasangi tarif Rp250.000 hingga Rp500.000 sekali kencan. Kedua korban mendapatkan upah senilai Rp5 juta per bulan. Pelapor atas inisial DM, tersangka 2 orang yang kita tetapkan yaitu DWC dan K. Adapun TKP berada di kos milik saudara LS dengan alamat di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Adapun korban, ya ini yang memprihatinkan, korban yang dieksploitasi secara seksual dan kemudian dijadikan juga secara ekonomi. Ini 2 orang, yaitu atas inisial JS umur 15 tahun 11 bulan asalnya dari Sukabumi, Jawa Barat, dan inisial R umur juga 15 tahun 11 bulan asalnya dari Jakarta namun yang bersangkutan domisili juga di Sukabumi. Ya, jadi kedua orang ini, anak ini, ya status anak ini dijanjikan bekerja di rumah makan. Bekerja di rumah makan, namun kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, malah didagangkan secara ekonomi dan secara seksual. Salah seorang tersangka yakni DWC mengaku bahwa dirinya tak tahu jika kedua korban masih di bawah umur. Tersangka juga menyampaikan bahwa dirinya sudah 6 bulan melakukan perbuatannya tersebut. Pertama kali mereka itu bilangnya sudah 18 lebih semua. Kak, ada yang sudah menikah yang si harus nama Osa itu. Ya, tapi kamu nggak cek KTP-nya itu? Sudah saya minta KTP-nya, katanya baru proses dari Sukabumi nanti mau dikirim, itu baru 1 bulan. Datang ke sini, datang ke Boyolali. Jadi intinya kamu tidak tahu bahwa itu masih anak-anak? Jujur saya terus terang tidak tahu. Nah, apa kamu tidak melihat ciri-cirinya itu anak-anak masih 15 tahun atau memang udah penampakannya seperti dewasa? Saya kira sudah seperti agak dewasa, terus dibuktikan juga ada foto pas ketika dia menikah. Agak dewasa. Berarti sebenarnya ini wajahnya masih remaja semua kan? Ya masih
remaja, tapi kan dia bilang yang saya menguatkan itu ketika ditunjukkan foto pas sudah menikahnya itu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim gabungan Satlantas Polres Badung dan Polsek Kuta Utara membongkar jaringan narkoba internasional. Dalam operasi gabungan di Simpang Pipitan, Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, petugas mengamankan 2 WNA asal Prancis dan Amerika yang diduga sebagai pengedar jaringan Australia. Inilah video amatir berdurasi singkat yang memperlihatkan detik-detik penangkapan warga negara asing asal Prancis, Quentin Antoine Albert, di kawasan wisata Canggu, Kota Utara, Badung, Bali. Penangkapan berlangsung sangat cepat dan dramatis. Dalam hitungan detik, petugas berhasil menyergap tersangka berperawakan besar ini saat lengah. Sebelum diamankan, WNA Prancis ini terjaring razia lalu lintas di Simpang Pipitan, Desa Canggu lantaran mengendarai sepeda motor metik tanpa helm, tanpa plat nomor, dan juga melaju ugal-ugalan. Ketika diperiksa, tersangka justru tancap gas dan hampir mencelakai petugas. Namun pelaku akhirnya tertangkap di Jalan Pantai Batu Bolong. Dari hasil penggeledahan di lokasi, aparat menemukan berbagai jenis narkotika di 2 saku celana pendeknya. Antara lain 4 pot vape berisi THC atau ganja cair seberat 85,36 gram bruto dan 11,70 gram bruto, 1 botol kaca berisi ganja cair, 1 paket kokain seberat 5,17 gram bruto, 1 paket ganja kering seberat 7,57 gram bruto, vape pot kosong gulungan plastik, dan juga 1 ponsel. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menyasar villa tempat tinggal Quentin Antoine Albert di wilayah Desa Cimegi Mengwi. Di sana terungkap fakta jika peredaran narkoba ganja cair yang dilakukan WNA Prancis itu dibantu seorang WNA Amerika Serikat, Kevin Lemon Rivers, yang juga menempati villa yang sama namun berada di lantai berbeda. Barang bukti lain yang ditemukan dari WNA Amerika 3 pot vape yang di dalamnya berisi THC serta 2 handphone. Petugas menemukannya di atas meja dalam kamar villa. Kevin yang bekerja sebagai pengajar gym terbukti positif pengguna THC usai dites urin oleh petugas. Saat itu perhatian personil yang sedang bertugas sempat tertuju pada seseorang pemotor WNA laki-laki dengan mengendarai sepeda motor ADF 350 cc berkendaraan secara ugal-ugalan dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Pengendara tersebut juga melakukan pelanggaran kasat mata karena tidak memakai helm dan tidak dilengkapi oleh TNKB. Sehingga personil lalu lintas menginformasikan kepada kita. Pada saat itu kita selesai melaksanakan konsolidasi dan sedang berkumpul di Polsek Kuta Utara. Spontan anggota melakukan penyisiran terhadap yang diduga tersebut, dan kemudian ditemukanlah seseorang dengan perawakan dan ciri-ciri yang disampaikan oleh petugas lalu lintas tersebut tidak jauh dari Polsek, lebih kurang hanya 700 meter ke arah utara atau ke arah Simpang Nelayan. Kemudian pengendara WNA itu diberhentikan oleh petugas lalu lintas atas nama Bribda Andre. Namun saat diminta untuk diperiksa, WNA tersebut menolak dan hampir mencelakai petugas lalu lintas, lalu tancap gas dan kabur menuju Jalan Pantai Batu Bolong, dan akhirnya petugas gabungan langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku dengan tindakan tegas dan terukur yang saat itu masih berusaha untuk melarikan diri. Pada saat itu juga yang bersangkutan pelaku QAAS sempat menendang salah seorang anggota kita, yaitu Panit Reskrim Polsek Kuta Utara, dan kemudian berhasil diamankan. Dengan tindakan tegas tersebut masih berusaha juga untuk melarikan diri dan bahkan melakukan perlawanan sehingga memicu kemacetan bahkan perhatian warga sekitar. Setelah berhasil diamankan, petugas melakukan penggeledahan badan, tentunya dilengkapi dengan surat tugas karena kita khawatir, dan disaksikan sejumlah saksi dan menemukan sejumlah barang bukti pada kedua belah kantong celana dengan rincian sebagai berikut. Kantong celana sebelah kanan ditemukan 2 pot vape warna hitam yang berisi cairan THC, gulungan plastik, dan di dalamnya berisi ganja
kemudian 1 botol plastik dan 1 botol kaca yang masing-masing dalamnya berisi cairan THC. Diketahui selama ini Quentin Anthony Albert berperan sebagai pengedar, sedangkan Kevin Lamar Rivers bertugas membantu. Quentin Anthony Albert dijerat dengan pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah hingga 8 miliar rupiah. Sementara Kevin Lamar Rivers dikenakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah sampai 8 miliar rupiah. Meski telah mengamankan 2 orang WNA, polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan pemasok yang merupakan seorang perempuan berkeluarga negaraan Australia. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung 2 desa di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten hilang tersapu luapan air Sungai Cipanas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Luapan Sungai Cipanas memutus akses warga di Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan kayu sekaligus jalur penghubung antar kampung hilang tergerus arus yang tiba-tiba meningkat. Jembatan sementara ini sebenarnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Warga terpaksa membuatnya setelah jembatan utama yang ambruk berbulan-bulan lalu tak kunjung dibangun kembali oleh pihak pemerintah. Akibatnya aktivitas warga terhenti total. Bahkan sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah tidak bisa menyeberang. Salah satunya Ayu Lestari, siswa SMK yang hanya bisa menunggu tanpa tahu kapan akses terbuka kembali. Ini mau kemana rencana? Pulang. Terus gimana ini dengan keadaan saat ini dengan kondisi banjir? Bisa pulang, Pak. Ini sering dirasakan sama anak-anak sekolah ya? Pas dibangun gitu, Pak. Jembatannya. Situasi ini juga mendapat perhatian dari Danramil 0116 Cikesik, Kapten Infranti Purgiarto, yang meninjau langsung lokasi jembatan hilang. Menurutnya pembangunan jembatan permanen harus segera direalisasikan oleh dinas terkait, mengingat jembatan ini adalah akses utama masyarakat setempat. Yang pertama yang perlu kita sampaikan, ini benar-benar darurat. Ini tidak bisa dilewatin, baik itu masyarakat sendiri, anak sekolah sendiri. Mau nggak mau anak sekolah, masyarakat harus bermalam di Desa Cikadongdong, tidak bisa melintas. Karena sekarang jangankan jembatan yang permanen, jembatan darurat sudah hilang, tidak bisa dilewati lagi. Mau nggak mau, kalau nanti sudah turun air, kita harus buatkan jembatan darurat kembali sambil menunggu perbaikan jembatan yang permanen. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian banjir ini, yang terakhir ini, mudah-mudahan pejabat terkait bisa secepatnya menjalankan kegiatan pembangunan jembatan yang permanen. Tak hanya menghanyutkan jembatan, luapan Sungai Cipaas juga merendam satu rumah warga yang berada dekat aliran sungai. Karena tanpa jembatan, akses warga terputus dan anak-anak terancam terhambat dalam mengejar pendidikan mereka. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Muhammad Amar, 16 tahun, seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi usai diserempet dan terlindas bus pariwisata di Jalan Trans Sulawesi Poros Limbung Takalar, Kecamatan Baje, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban yang masih berstatus pelajar SMA ini tewas akibat luka berat pada bagian kepala. Tidak hanya Amar, Irham 16 tahun yang diboncengi Amar mengalami luka berat dan juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Isak tangis pecah saat keluarga korban mendatangi lokasi untuk melihat korban yang tengah dievakuasi petugas kepolisian. Kanit Gakum Satlantas Polres Goa Ibda Heri Siswanto mengatakan kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang ditumpangi kedua korban melaju dari arah Bajang menuju Sunggu Minasa. Namun di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju bus pariwisata dan menyerempet motor korban hingga terjatuh. Korban kemudian terpental masuk ke kolong ban dan juga terlindas. Kendaraan mikrobus dengan sebuah sepeda motor. Ada korban, Pak? Untuk korban ada satu orang tadi meninggal dunia di TKP dan satunya dalam perawatan di rumah sakit.
Untuk kedua korban itu pengendara sepeda motor. Jadi yang satunya meninggal di TKP, kita evakuasi ke rumah sakit. Untuk yang satunya sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Seito, Kabupaten Goa. Korban pelajar atau apa? Untuk pelajar itu betul pelajar. Pelajar. Kronologi sampai terjadi kecelakaan itu bagaimana? Untuk kronologi sementara itu sebuah mikrobus dari arah Kabupaten Goa menuju ke Kabupaten Takalar, dan sepeda motor dari arah Kabupaten Takalar menuju ke Kabupaten Goa. Dia ditabrak atau mana motor? Dari hasil penyelidikan yaitu ada sentuhan antara sepeda motor dengan kendaraan bus tersebut. Untuk hasil dari pemeriksaan tadi, betul korban yang meninggal dunia ada cedera di bagian kepala. Usai kecelakaan, mobil bus dan juga sepeda motor korban disita petugas sebagai barang bukti, sementara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan polisi juga masih langsung untuk mengamankan sopir bus untuk diperiksa di ruang unit Gakum Satlantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Inilah rekaman kamera CCTV di kapal feri KMP Doroti yang menampilkan aksi seorang pria bernama Dimas Adi, usia 25 tahun asal Jambi, nekat melompat dari atas kapal laut pada Jumat 5 Desember 2025 siang. Korban diduga sengaja melompat dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak di perairan Pulau Sangiang, Lampung Selatan. Dalam kejadian itu, pihak kapal sempat melakukan pencarian di alur pencarian, namun tak membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang menerima laporan pun hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban. Bukan operasi SAR, diduga orang loncat dari KMP Doroti pada siang tadi pukul 11.15 atas nama Dimas Adi Setiawan, umur 25 tahun, warga desa Laganulu, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada sore hari ini bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari Polair Polda, Polair Flores, dan KMP Doroti dan nelayan setempat. Pencarian pada sore hari ini masih nihil dan pencarian akan dilanjutkan kembali esok hari pada pukul 8 pagi. Demikian sebagai laporan, terima kasih. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Allahu Akbar. Inilah video amatir warga saat para korban dibawa warga usai terjadi insiden di Sambar Petir. Tragedi yang mengejutkan ini terjadi di Kota Serang, Banten. 9 warga yang sedang berada di persawahan tiba-tiba di Sambar Petir di tengah hujan lebat yang juga mengguyur wilayah ini. Dalam hitungan detik, sambaran api menghantam lokasi para warga yang berteduh. 4 orang meninggal dunia di tempat, sebagian mengalami luka bakar akibat terkena sambaran petir yang sangat kuat. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis saat melihat sanak saudara mereka sudah terbujur kaku pasca insiden tersambar petir di tengah sawah. Sementara salah satu korban yang selamat berlari sambil berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya warga datang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. 5 korban yang selamat segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Hasil pemeriksaan medis memastikan 4 korban yang meninggal dunia karena sambaran petir langsung. Ke-9 warga tersebut, korban dari peristiwa ini jumlahnya 9 ya. 4 meninggal dunia, 3 masih diobservasi, 2 dirawat di rumah. Nanti kita masih akan monitor lagi perkembangannya. Kalau memang perlu perawatan, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan supaya diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Kota. Untuk kronologis, ke-9 korban tersebut berada di sawah, sedang istilahnya ngoyos ya, bekerja membersihkan rumput-rumput di sawah. Kemudian turun hujan, mereka kemudian istirahat di gubuk kecil yang terbuka. Tiba-tiba ya terjadi peristiwa tersambar petir itu. Namun ada 1 korban yang masih mampu bisa jalan, pergi datang ke kampung supaya memberikan informasi ke warga gitu. Ada korban yang lain yang tergeletak. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tengah cuaca ekstrim yang kian sering terjadi. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Modus beribadah, seorang mantan guru SMP di Sulawesi nekat mencuri tas jemaat gereja di kawasan Tomang Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Telepon genggam dan perhiasan senilai 30 juta rupiah raib. Pria berinisial GK 53 tahun ini tidak berkutik saat ditangkap tim Baser Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat di dalam salah satu minimarket ketika tengah berbelanja. Pelaku ditangkap usai diburu petugas selama 2 pekan atas aksi pencurian tas milik salah satu jemaat yang tengah beribadah di sebuah gereja di kawasan Tomang Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV gereja. Akibat pencurian ini, uang telepon genggam serta perhiasan senilai 30 juta rupiah raib diambil pelaku. Dari hasil video rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku melakukan pencurian seorang diri dengan modus beribadah. Saat melihat tas tergeletak di kursi, pelaku kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan pelaku merupakan mantan guru di Sulawesi. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan hidup di Jakarta. Ya, terpantau dari CCTV, pelaku berinisial GK ya, berpura-pura menjadi jemaat salah satu gereja di kawasan Tomang. Dan ketika korban ingin berniat berdoa dan maju ke altar, ya, pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser tas korban dan langsung menggasak. 2 minggu setelah penyelidikan, kami berhasil mendapat informasi di mana pelaku sedang berada di minimarket salah satu kawasan Tomang. Kemudian tanpa pikir panjang, tim opsnal langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku berinisial GK ke Polsek Grogol Petamburan. Setelah didalami, motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi, ya, di mana pelaku adalah mantan guru yang bekerja di Sulawesi, salah satu daerah Sulawesi, kemudian datang ke Jakarta menjadi guru privat dan mungkin sedang tidak ada job. Dan ketika tidak ada job ini, dengan kebutuhan ekonomi, pelaku melakukan aksinya di salah satu gereja kawasan Tomang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Grogol Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polresta Bandar Lampung mengungkap 2 remaja yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api yang telah beraksi di 30 TKP. Salah satu pelaku diketahui baru tamat sekolah. Inilah momen saat tim TK 308 Polresta Bandar Lampung menangkap 2 remaja berinisial SS dan AR yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor. Penangkapan dilakukan di Jalan Urip Sumaharjo, Bandar Lampung pada Rabu 3 Desember lalu. Saat penangkapan, salah satu tersangka sempat melawan dengan mencoba mengeluarkan senjata api dan beruntung berhasil disergap langsung oleh petugas. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan kedua pelaku ini terlibat pencurian sepeda motor bersama 2 orang rekannya yang masih DPO di setidaknya 30 TKP. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku diketahui baru lulus sekolah namun sudah terlibat aksi kriminal bersenjata. Dalam pengungkapan ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian, senjata api rakitan, senjata tajam, kunci letter T dan letter L. Jadi mereka ada 4 orang, kemudian melakukan hunting, memantau situasi, kemudian menemukan lokasi yang pas, ada sepeda motor yang mudah untuk dicuri, kemudian langsung mereka melakukan upaya pencurian dengan menggunakan kunci letter T maupun letter L. Kita juga menemukan 1 senjata api rakitan dengan 3 butir peluru. Ini ada pada tersangka SS. Yang bersangkutan sudah sempat akan mencabut untuk melakukan upaya penembakan ke arah petugas, tapi dengan cepat bisa dicegah dan diamankan. Jadi total terakhir ada 30 TKP yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya dalam komplotan tersebut. Sementara kedua pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Semorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Residivis kasus pencurian di rumah kosong kembali diringkus petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Pelaku diamankan berikut barang bukti perhiasan dan uang tunai sebesar 126 juta rupiah.
Aksi pria berinisial H alias Nano ini terekam kamera pengawas atau CCTV saat membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di Kampung Poris Asalam Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pertengahan Oktober lalu. Dalam aksinya ini, residivis ini masuk dengan cara melompat pagar dan merusak teralis rumah. Suasana rumah yang kosong membuat tersangka leluasa beraksi dengan menggasak uang tunai sebanyak 25 juta rupiah, telepon genggam, dan perhiasan emas seberat 50 gram. Berbekal rekaman CCTV, petugas Subdit Resmob Polda Metro Jaya kemudian memburu tersangka ke beberapa tempat. Dari keterangan sejumlah saksi, H alias Nano akhirnya diringkus di persimpangan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis malam kemarin. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka sudah 3 kali dipenjara dalam kasus yang sama. Pada tahun 2017, tersangka bahkan pernah membobol rumah anggota Brimob dan menggasak sepucuk senjata api yang kemudian dijual ke penadah. Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri untuk modal berdagang narkoba jenis sabu. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menyita 2 unit sepeda motor dan perhiasan emas hasil curian sebagai barang bukti. Sementara tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kasus pencurian dengan modus serempetan palsu belakangan ini kian marak terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Pelaku berpura-pura menyerempet korban di jalan untuk membuat korban berhenti, lalu memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pencurian atau perampasan barang berharga. Agar pengendara tidak menjadi korban serempetan palsu, diperlukan kewaspadaan dan langkah pencegahan. Berikut ialah beberapa tips untuk menghindari modus pencurian serempetan palsu. Pertama, jangan panik dan berhentilah di tempat yang aman seperti dekat pos keamanan. Kedua, jika merasa diikuti, arahkan kendaraan ke polsek terdekat atau minta bantuan petugas. Ketiga, hindari menyimpan barang berharga di tempat yang terlihat seperti di dashboard, di kursi penumpang, atau di kantung pintu kendaraan. Keempat, pasang dashcam atau kamera mobil untuk merekam setiap kejadian di jalan yang dapat menjadi bukti saat terjadi insiden. Kelima, segera laporkan ke petugas kepolisian jika serangkaian peristiwa serempatan palsu terjadi. Demikian ialah beberapa tips untuk menghindari modus pencurian dengan serempetan palsu di jalan. Ingat, kewaspadaan dan ketenangan saat menghadapi situasi tidak terduga dapat menjadi kunci untuk menghindari kejahatan di jalan raya. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal pada kali ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.